Halo, salam hormat untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi seputar dunia mustika. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di alam ini ada kekayaan-kekayaan yang terdapat di dalamnya. Ada emas, ada perak, dan lain-lain, termasuk mustika. Oke. Nah, di video ini saya juga mau menampilkan salah satu mustika kelapa yang saya dapatkan. Jadi mustika kelapa yang saya dapat ini mustika yang didapatkan di dalam kelapa. Sewaktu kita mau belah kelapa, ternyata di dalam kelapa ini, di dalam buah kelapa ini ada terdapat sebuah batu. Ternyata kita langsung ambil kesimpulan. Awalnya kita tidak tahu ini apa, tetapi setelah dilihat secara seksama, ternyata ini yang disebut dengan mustika kelapa. Karena tombong kelapa itu lembek, tetapi dia ini seperti batu yang terdapat di dalam buah kelapa. Jadi waktu itu saya tidak sempat membuat video waktu penemuan batu mustika ini, karena waktu itu rasa kaget dengan penemuan ini. Akhirnya batu ini tetap tinggal di dalam buah kelapa. Itu hampir 2 minggu itu isi kelapa yang di dalam buah kelapa itu tidak rusak, tetap masih kelihatan segar. Hampir 2 minggu waktu pertama kali batu ini ditemukan itu. Jadi waktu itu ditaruh di dalam rumah karena takut ada tikus yang ambil buah kelapanya. Akhirnya kita tutup dia, ikat dia dengan kantung plastik, baru gantung untuk menguji khasiatnya. Ternyata hampir 2 minggu lebih itu kelapanya. Waktu dibuka, isi kelapa di dalam tempurung kelapa itu masih segar. Nah, setelah itu baru batu mustika ini keluar. Ternyata sudah dalam jangka waktu lama, sehingga isi buah kelapa itu lengket di dinding kelapa ini. Isi kelapa lengket di batu mustikanya ini. Nah, jadi seperti ini model mustikanya. Oke, jadi ini batu tanpa rekayasa ya. Ini benar-benar didapatkan di dalam buah kelapa. Jadi ini modelnya seperti batu, terus ada lapisan kaca di dinding atau di kulit ini. Terus ada celah-celah atau ada lubang-lubang kecil seperti pori-pori begitu yang ada di dalam batu ini, batu mustika.
Nah, jadi waktu mendapatkan ini, saya buka cari-cari informasi di YouTube. Ternyata ada sedikit perbedaan. Kuah batu ini tidak sama seperti yang ditampilkan di channel YouTube lainnya begitu, atau yang didapatkan oleh orang-orang lain begitu. Tapi dia bentuknya saja sudah lain. Nah, kalau bentuk ini sama, cuma dia punya warna atau desainnya ini itu yang mungkin sedikit membedakan. Karena kalau yang kita lihat di channel lain itu dia seperti tombong kelapa asli, terus ada warnanya tidak seperti ini, tapi dia seperti tombong kelapa, tidak seputih atau secoklat ini. Tetapi saya berpikir bahwa ini lebih dia membedakan mustika yang lain. Kalau ini dia unik, batu mustika ini dia unik karena yang pertama langsung dapat dari dalam kelapa, benar-benar langsung dari dalam kelapa. Terus yang kedua, dia punya ada pori-pori di dalam batu ini. Ada pori-pori yang kita dapat lihat. Ini ada lubang kecil di sini, agak besar, lebih besar dari semua yang lain. Lubang-lubang yang kecil yang lain, kalau ini yang paling besar. Jadi ini bukan hasil buatan tangan manusia atau buatan kita, tetapi ini murni langsung dari dalam kelapa, sehingga terjadi secara alami. Yang jelas bahwa ini benar-benar didapatkan dari dalam kelapa, buah kelapa. Jadi waktu itu saya ambil kelapa tua, terus saya parut, terus saya rendam dia 1 kali 24 jam. Ternyata santan kelapanya itu tidak rusak, dia masih segar. Karena waktu pertama kali mendapatkan ini batu ini di dalam buah kelapa itu, isi buah kelapanya masih di dalam tempung kelapa itu 2 minggu tidak rusak. Nah, sehingga kalau ditaruh di dalam santan kelapa, tetap santan kelapanya juga aman, tidak rusak. Nah, untuk uji coba ke anti basi di makanan itu belum pernah. Cuma 1 kali uji coba itu di santan kelapa. Ternyata santan kelapa dalam 1 kali 24 jam itu santan kelapanya tidak rusak, dia masih seperti segar begitu. Sedangkan uji coba untuk yang lain-lain belum. Sehingga lewat channel video saya mau berbagi supaya kalau ada para peneliti yang mau mencari jenis-jenis atau model-model mustika, salah satunya bisa berkunjung kemari untuk mencoba yang ini. Jadi ini benar-benar dari kelapa, tidak ada rekayasa. Itu salah satu. Terus yang kedua, waktu di dalam buah kelapa itu isi kelapanya itu bertahan hampir 2 minggu lebih. Nah, sedangkan uji coba yang lain itu belum pernah dilakukan. Sedangkan yang kalau kita ketahui, sementara lagi dicari batu-batu mustika yang anti racun dan lain-lain begitu. Sehingga kalau berminat untuk mau mencoba dari batu mustika ini, silakan menghubungi saya atau bisa berkunjung kemari untuk kita bisa dapat mencoba batu mustika ini. Kalau di channel saya atau video saya berikut sebelumnya itu ada mustika lainnya. Jadi pertama itu saya mendapatkan mustika ini pertama itu 1. Tetapi dengan adanya mustika ini
banyak sekali saya mendapatkan mustika-mustika lain yang datang dengan secara tiba-tiba begitu. Jadi ada seperti ada daya tarik dari mustika pertama sehingga menarik banyak mustika yang sudah masuk. Kita dapatkan secara langsung, ada dari teman, dari kerabat yang langsung bawa kasih untuk saya. Jadi setelah mustika kelapa, ada mustika buah salak juga. Nah, terus ada mustika buah labu dan ada beberapa mustika lainnya juga yang masih terpendam. Sehingga kalau kita bahas masalah mustika, sepertinya saya juga raja mustika, karena saya ada mendapatkan beberapa mustika yang saya simpan. Sehingga mungkin lewat channel ini yang mau ingin mencoba dari manfaat dari mustika ini, silakan menghubungi saya untuk bisa saya memberikan informasi lebih lanjut untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan manfaat dan kegunaan daripada mustika ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit informasi yang saya dapat berbagi untuk kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan kita satu pemahaman baru seputar dunia mustika. Kalau ingin mencoba, silakan menghubungi saya. Saya pasti akan memberi informasi atau dapat mempertunjukkan batu ini secara langsung. Oke, terima kasih. Salam hormat, bersama saya Jos Binor.